warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Nurul Izzah dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mendongeng sebuah kisah. Kisahnya yakni kisah tentang sepasang sepatu tua. Nah, kalian penasaran kan seperti apa kisahnya? Yuk tonton terus sampai selesai. Pada suatu hari, di dalam sebuah gudang, di sebuah rumah, terdapat sepasang sepatu yang sudah tua. Sepasang sepatu itu adalah sepatu kiri dan sepatu kanan. Mereka merupakan sepasang suami dan istri. Mereka selalu mengeluh tentang kehidupannya kepada Tuhan. Kenapa mereka diciptakan sebagai sepasang sepatu tua? Mereka selalu sedih dan menangis karena mereka sudah tidak dipakai lagi oleh sang pemiliknya. Bahkan mereka juga dicicit oleh hewan-hewan liar seperti tikus, kucing, dan anjing. Bahkan terkadang mereka ditendang oleh manusia. Mereka pun sangat sedih. Lalu akhirnya mereka berdoa memohon kepada Tuhan agar mereka dijadikan sepasang tikus. Aduh, aku lelah, aku capek. Apalagi semenjak Tuhan udah gak mau pakai kita lagi. Kita sering diciciti oleh hewan-hewan liar itu. Iya, benar katamu. Aku juga bosan. Kalau begini terus, lama-lama capek juga. Sepertinya enak ya kalau kita menjadi tikus. Betul katamu. Bagaimana kalau kita menjadi tikus saja? Iya. Ayo kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjadikan kita tikus. Ya Tuhan, aku ingin menjadi tikus. Mohon kabulkanlah keinginan kami. Baiklah, akan aku kabulkan keinginan kalian. Ketika tengah malam tiba, sepasang sepatu itu pun berubah menjadi tikus. Menjadi tikus jantan dan betina. Bahkan setiap malam mereka selalu mengganggu si pemilik rumah, mulai dari mencuri makanan dan lain-lain. Dan suatu ketika si pemilik rumah itu pun merasa gusar dan tidak nyaman karena ulah mereka. Pergilah kau tikus, kalian mengganggu aku saja. Kalian membuat rumahku kotor dan tidak rapi. Kalau begini terus, bagaimana ya? Apa lebih baik aku memelihara kucing saja ya agar mereka bisa dimakan oleh kucing-kucing itu? Baiklah, kalau begitu besok aku akan mencari kucing untuk menikah mereka agar rumahku tidak diganggu lagi oleh mereka. Keesokan harinya, sang pemilik rumah itu pun membawa kucing ke rumahnya dan memelihara kucing tersebut. Pada suatu malam, tikus-tikus itu pun mulai beraksi. Mereka mulai mencuri makanan, bahkan mereka mengganggu sang pemilik rumah lagi. Hai kalian, mau mencuri makanan tuanku ya? Hai tikus, minggirlah, jangan halangi kami. Iya, minggirlah, atau kami akan menggigit kakimu. Kalian mau menggigit aku? Yang ada, kalianlah yang akan aku makan. Kebetulan sekali aku sekarang sedang lapar. Sepertinya kalian terlihat sangat lezat. Aku akan memakan kalian.
Sehingga tikus-tikus itu pun berlarian ke sana dan kemari untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya mereka pun bersembunyi di balik sapu. Aduh, aku capek seperti ini terus dikejar-kejar oleh tikus itu. Semoga aja dia tidak menemukan kita di sini. Betul katamu. Aku juga capek dikejar oleh kucing itu. Sepertinya tidak enak ya menjadi tikus. Bagaimana kalau kita menjadi kucing saja? Betul juga ya katamu. Bagaimana kalau kita menjadi kucing saja? Iya, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon agar kita dijadikan kucing. Ya Tuhan, tolong jadikanlah kami kucing. Karena menjadi tikus itu sangat tidak enak. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Akhirnya, tikus jantan dan betina itu pun mereka berubah menjadi kucing pada saat tengah malam tiba. Sepasang sepatu itu pun sekarang menjadi kucing. Dan di luar dugaan, ternyata mereka semakin menjadi dan merajalela mengganggu si pemilik rumah. Hingga akhirnya si pemilik rumah itu pun berusaha untuk mengusir kucing-kucing itu. Akhirnya pemilik rumah itu pun mendapatkan ide. Aku capek sekali menghalau kucing-kucing itu. Mereka sangat mengganggu sekali. Bagaimana ya? Apa mungkin nih kalau aku memelihara anjing saja? Oke lah. Sepertinya memelihara anjing adalah jalan yang terbaik untuk menghalau kucing itu. Keesokan harinya, si pemilik rumah itu pun pulang dengan membawa anjing untuk melindungi rumahnya dari gangguan-gangguan kucing-kucing itu. Dan pada saat siang, pada suatu hari, di saat siang yang terik, kucing-kucing itu mulai beraksi. Mereka berencana untuk mencuri makanan, tetapi keburu dipergoki oleh anjing. Hai kalian, mau mencuri makanan tuanku ya? Hai, siapa kau? Penghuni baru di rumah ini ya? Hahaha, aku adalah anjing yang dipelihara oleh Tuhan untuk mengusir hewan-hewan seperti kalian yang sukanya mengganggu saja. Mendengar perkataan anjing, kucing-kucing itu pun takut. Akhirnya, si kucing betina mempunyai ide. Mereka berusaha untuk membujuk rayu anjing agar tidak menikah mereka. Sudahlah anjing, kita kan sama-sama kesayangan Tuhan. Jadi, ayolah ikut bersama kita mencuri makanan. Iya betul, ikut saja sama kita. Yuk kita mencuri makanan. Kamu juga lapar kan? Enak saja. Aku tidak seperti kalian yang suka mencuri. Lagian, aku ini kesayangan tuanku. Mana mungkin aku berkhianat pada tuanku? Halah, kalau kamu kesayangan Tuhan, tidak mungkin kamu disuruh Tuhan mengejar kita. Kamu itu hanyalah hewan biasa, dan Tuhan tidak sayang padamu. Betul katamu. Anjing ini hanyalah hewan biasa. Tuhan lebih sayang kepada kita. Oh tidak, Tuhan lebih sayang kepadaku. Awas kalian ya, aku akan mengejar kalian.
Sini kau! Oh tidak, ayo kita kabur! Keadaan pun kembali berubah menjadi tenang karena si anjing penjaga rumah itu selalu menjaga tuannya dengan baik. Nah, pada saat itu kucing-kucing itu pun beralih juga menghindari si anjing. Mereka sangat takut. Akhirnya mereka kembali bersembunyi ke dalam gudang. Aduh, capek sekali sih menjadi kucing. Selalu dikejar-kejar seperti ini. Mau sampai kapan kita begini? Betul katamu. Aku juga capek begini terus. Padahal kita kan cuma mencari makan. Apa katamu? Apalagi kucing anjing itu pun sangat galak ke kita. Rasanya aku gak ingin menjadi kucing lagi. Bagaimana kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan anjing? Betul ya katamu. Bagaimana kalau kita berdoa untuk menjadi anjing? Baiklah, ayo kita berdoa. Ya Tuhan, aku ingin Engkau mengubah kami menjadi anjing penjaga rumah. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Maka permohonan mereka pun dikabulkan oleh Tuhan. Dalam sekejap pada pukul 12 malam, mereka pun akhirnya berubah menjadi anjing jantan dan anjing betina. Kali ini ulah mereka semakin jadi. Mereka sering menggigiti orang-orang sekitar, serta semakin menjadi dalam mencuri. Pemilik rumah pun semakin gusar dan makin merasa tidak nyaman. Aduh, harus gimana lagi nih? Dasar anjing tidak tahu diuntung kalian ya. Kalau begini terus, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Akan aku buru kalian sampai kemanapun kalian pergi. Sudah keterlaluan sekali kelakuan kalian pada saat ini. Karena kelakuan anjing-anjing itu yang semakin menjadi, akhirnya si pemilik rumah itu sendirilah yang akan mengusir anjing-anjing itu. Akhirnya si pemilik rumah itu pun mengambil tombak dan senapan untuk memburu anjing-anjing itu. Pemilik rumah itu pun terus mengejar-ngejar anjing-anjing itu, hingga akhirnya anjing-anjing itu sangat ketakutan. Akhirnya mereka bersembunyi kembali ke gudang itu. Aduh, kali ini Tuan benar-benar marah sama kita. Aku sangat takut. Iya, betul katamu. Tuan sampai melemparkan tombaknya ke kita. Aku sangat ketakutan. Mereka terus berlari kencang hingga sampailah mereka di gudang tempat mereka bersembunyi. Aku capek kalau harus begini terus. Tuan marah-marah sama kita. Iya, betul katamu. Tuan sangat marah sama kita. Aku bosan kalau begini terus. Aku ingin menjadi manusia sajalah. Betul katamu. Kita menjadi manusia saja ya kalau begitu. Akhirnya mereka pun berdoa dan memohon kepada Tuhan agar mereka dijadikan manusia. Sesaat mereka berdoa, dan pada saat malam telah tiba, tepat pukul 12 malam, sepasang kucing dan anjing itu pun berubah menjadi manusia. Sepasang anjing itu pun berubah menjadi manusia laki-laki dan perempuan. Mereka pun terus mengganggu, membuat ketidaknyamanan di sekitar tempat tinggal itu. Mereka bahkan sering mencuri.
karena mereka sangat dendam kepada pemilik rumah. Mereka pun berusaha untuk membalas dendamnya itu ke pemilik rumah. "Hei kalian, siapa? Berani-beraninya kalian memasuki rumahku. Kalian mau mencuri ya? Letakkan perhiasan itu kembali di tempatnya." "Hahaha, kaulah yang sudah membuat kami menjadi tidak nyaman. Karena kamulah kami ingin membalas. Kamu dulu sudah memperlakukan kami sangat tidak enak. Aku tidak akan peduli denganmu lagi." "Hah, iya. Kamu sudah membuat kita tidak nyaman pada saat itu. Ayo, kita pergi saja. Kita tidak usah menghiraukan laki-laki ini. Dia yang sudah membuat hidup kita merana." Akhirnya, perempuan dan laki-laki itu pun pergi meninggalkan si pemilik rumah. Dan pemilik rumah itu pun sangat geram dan marah kepada perempuan dan laki-laki itu. Ketika dalam perjalanan dari rumah itu, mereka pun berbincang-bincang. "Hahaha, enak ya jadi manusia. Aku sangat senang. Aku bisa membalas perlakuan tuanku terhadap kita dulu." "Hahaha, benar, aku juga setuju denganmu. Aku sangat puas. Aku sangat senang bisa membalaskan amarahku ke dia dulu." "Betul katamu. Baiklah, ayo kita simpan hasil curian kita ini." Hingga pada suatu ketika, raja pun mendengar berita bahwa ada rakyatnya yang sangat keterlaluan mengganggu. Raja itu pun sangat marah. Hingga sang raja itu pun menyuruh pengawalnya untuk mencari orang tersebut dan meminta agar membawa orang tersebut ke hadapannya. "Pengawal, aku mendapat banyak keluhan dan laporan dari rakyatku perihal sepasang suami dan istri yang membuat kekacauan di wilayah kekuasaanku. Aku perintahkan kau sekarang untuk mencari sepasang suami istri itu yang telah membuat kacau wilayah ini." "Baik raja, akan aku laksanakan perintahmu." Akhirnya sang pengawal raja pun kesana dan kemari mencari sepasang suami istri itu. Dan akhirnya sang pengawal itu pun menemukan sepasang suami istri itu dan membawanya menghadap ke raja. "Permisi tuan, aku sudah menemukan sepasang suami istri itu dan aku akan membawanya ke hadapanmu." "Baiklah, bawa mereka kembali ke sini." Akhirnya, sepasang suami istri itu pun menghadap ke raja. Mereka sangat takut dan sedih. Mereka sangat membayangkan bagaimana akhirnya nanti kalau seandainya raja memberikan hukuman ke mereka. "Oh, rupanya kalianlah sepasang suami istri itu yang sudah membuat kacau di wilayah kekuasaanku ini." "Iya raja, ampunilah kami raja. Kami hanyalah manusia biasa raja." "Benar raja, tolong ampunilah kami raja. Kami hanya ingin mencari makan saja." "Tidak, karena ulah kalianlah rakyatku tidak nyaman dan merasa tidak aman. Kalian harus diberikan hukuman. Dan hukuman yang tepat untuk kalian adalah memenjarakan kalian di penjara bawah tanah. Pengawal, bawa mereka berdua ke penjara bawah tanah." Akhirnya, sepasang suami istri itu pun mereka dibawa ke penjara bawah tanah. Mereka diadili dan dihukum di sana.
Hingga akhirnya sepasang suami istri itu pun sangat sedih dan menangis. Mereka kembali berdoa dan memohon kepada Tuhan agar mereka dijadikan raja dan ratu. Ya Tuhan, kami sedih. Ternyata menjadi manusia sangat tidak enak. Betul ya Tuhan. Tolonglah jadikanlah kami raja dan ratu agar kami bebas melakukan apapun tanpa perlu takut akan hukuman. Tolong ya Tuhan. Akhirnya Tuhan merasa sangat sedih dan iba terhadap mereka. Kemudian Tuhan pun mengabulkan keinginan mereka. Akhirnya mereka pun tepat pukul 12 malam berubah menjadi sepasang raja dan ratu. Kini sepasang suami istri tersebut telah berubah menjadi raja dan ratu. Namun sangat disayangkan, mereka menjadi raja dan ratu yang sangat amat sombong dan sangat keras dalam bersikap ke rakyatnya. Sehingga terjadilah keruntuhan kerajaan. Mereka pun kembali sedih dan menangis, memelas, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dikembalikan lagi kerajaannya. Hancur sudah kerajaan ini, suamiku. Sekarang kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana ini, suamiku? Tenanglah istriku, janganlah menangis. Aku sendiri ini juga bingung harus berbuat seperti apa. Suamiku, mengapa kita tidak menjadi Tuhan saja, agar kita bisa mengatur semuanya tanpa perlu khawatir kita kehilangan apa yang kita punya. Yalah, istriku, idemu sangat benar. Baiklah, kita akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjadikan kita Tuhan. Raja dan ratu itu pun akhirnya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kali ini Tuhan datang langsung ke hadapan mereka. Apalagi permintaanmu kali ini? Tolonglah kami, Tuhan. Kami ingin menjadi sepertimu, Tuhan. Iya, Tuhan. Benar. Kami ingin menjadi sepertimu, agar tidak ada yang memerintah kami, dan agar tidak ada yang mengganggu kami. Apalagi kami takut untuk kehilangan harta kami. Apakah kalian selama ini tidak bersyukur atas apa yang kalian punya? Kalian sungguh keterlaluan. Seketika saat itulah terdengar kencang angin dan petir saling bersahut-sahutan, karena kemurkaan Tuhan itulah maha dahsyat sekali petir-petir itu. Hingga akhirnya Tuhan menjadikan mereka menjadi sepasang sepatu tua seperti dahulu. Di dalam hati sepasang sepatu tua itu pun mereka sangat menyesal dan menangis. Mereka akhirnya pun tersadar atas kesalahan mereka yang telah mereka perbuat selama ini. Dan pada saat itulah berakhir sudah cerita sepasang sepatu tua. Dan selesailah sudah adik-adik cerita dari sepasang sepatu tua. Nah, adik-adik ada yang tahu kah? Apa kira-kira amanat atau pesan yang dapat kita petik dari cerita sepasang sepatu tua ini? Ada yang tahu?
dari dongeng ini. Kita sebagai manusia harus pandai mensyukuri nikmat Tuhan. Kita tidak boleh menjadi makhluk Tuhan yang tamak dan sombong, apalagi selalu merasa kurang dan tidak puas atas pemberian Tuhan. Karena untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, kita harus menjadi makhluk Tuhan yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, untuk itulah ketenangan jiwa dan hati akan kita dapatkan. Nah, sekian adik-adik akhir dari dongeng Sepasang Sepatu Tua. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Dah.